Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, para pendengar RRI Cirebon, pada pagi hari ini, pagi yang insya Allah dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita bisa bertolabul ilmi dalam rangkaian religi pagi bersama Alusan Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kantip Mas Polres Cirebon Kota, yang insya Allah akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya, dan tentu pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 0231 486 374 ataupun di 0231 849 3259, ataupun Anda bisa melihat ataupun menyimak channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini, dan silakan Anda bisa bertanya melalui live chat kami hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui nomor WA kami di 081324 951935, nomor telepon kami di 0231 486 374 849 dan juga live chat YouTube kami akan pendengar terlebih dahulu kajian yang akan segera diuraikan oleh Al-Ustadz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtib Mas Polres Cirebon Kota, yang akan bersama-sama Anda dalam tema ahli waris pengganti upaya menjaga keutuhan keluarga. Dan kami persilakan Al-Ustadz untuk menguraikan kajian terlebih dahulu. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat sehat, nikmat umur panjang, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita melalui siaran RRI acara religi pagi ini mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dihaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan edisi hari Rabu tanggal 30 November 2022, saya akan mengangkat tema tentang ahli waris pengganti sebagai upaya menjaga keutuhan keluarga. Para pendengar dimanapun berada, tema ini saya angkat karena sering kejadian persoalan dalam keluarga atau di tengah-tengah masyarakat umat Islam, terutama ketika salah satu di antara anaknya
lebih dulu meninggal daripada ayahnya, kemudian anak tersebut sudah punya keturunan, maka ketika ayahnya meninggal dunia berikutnya, maka anak yang lebih dulu meninggal daripada ayahnya itu tidak dapat hak waris. Sementara anak salah satunya itu sudah punya keturunan, sudah punya anak gitu loh. Maka apa yang terjadi sehingga antara paman, bibi, wa dengan keponakan ini sering berantem atau sering berbeda atau sering menjadikan persoalan dalam keluarga. Maka dengan hadirnya kompilasi hukum Islam, yakni hukum produk ala Indonesia, ini sebagai jembatan untuk mengakurkan, untuk menjaga keutuhan dalam keluarga. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi, sebabnya apa? Karena tidak ada istilah antara anak dengan orang tua, tidak ada istilah mantan. Contoh seumpama ini suami istri dalam menikah punya keturunan, ada 3. Saya ambil sampelnya kata Bunda Indra sajalah biar enak. Yakni anaknya 3, Tata, Titi, Toto gitu loh. Anak pertama laki-laki Tata, anak kedua Titi perempuan, dan anak ketiga adalah Toto. Dan 3 anak ini lakinya 2, perempuan 1. Dan semuanya punya keluarga dan punya keturunan semua. Nah kemudian titinya lebih dulu meninggal dunia. Contoh, meninggal pada tahun 2018. Kemudian Titi pun punya keturunan, Tata punya keturunan, Toto punya keturunan. Kemudian suami istrinya, orang tua dari Tata, Titi, Toto itu meninggal dunia berikutnya pada tahun 2020. Jadi lebih dulu meninggal salah satu anaknya yang namanya Titi. Kalau kita melihat dari literasi fikih mawaris klasik, saya sampaikan klasik karena sudah lama dan ini pembaharuannya adalah kompilasi ini. Maka ketika si salah satu anak perempuan itu meninggal dunia, maka anak keturunnya perempuan itu kategorinya adalah ahli waris zawil arham. Kalau ahli waris zawil arham itu tidak dapat. Ternyata di sini terjadi problem. Berarti keponakannya atau anaknya Titi ini berantem dengan paman bibinya atau dengan paman uaknya di situ. Karena seakan-akan anak-anaknya Titi ini dikeluarkan dari keluarga besarnya karena sebabnya apa? Ketika kakeknya meninggal dunia tidak dapat sama sekali dengan alasan anaknya meninggal dunia lebih dulu daripada ayahnya. Dan ini pun 2 hari yang lalu ada konsultasi dengan saya juga tentang mengenai ini. Ternyata anak-anaknya yang masih hidup dan punya keturunan jadi anak-anaknya hidup tidak menerimakan kalau sekiranya anaknya Titi itu tidak mendapatkannya gitu loh. Maka di sini kompilasi hukum Islam ini yang saya cermati, yang saya amati, tidak ada istilah zawil arham ternyata. Kemudian yang paling utama adalah kemaslahatan, menjaga keutuhan dalam keluarga. Maka secara logika tidak ada istilah mantan antara ayah, ibu dengan anaknya atau orang tua dengan anaknya, tidak ada istilah mantan walaupun lebih dulu meninggal anak daripada ayah. Dan ini juga ada pada Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Jadi dari ayat ini menurut Profesor Dr. Hazairin saat waktu menyusun kompilasi hukum Islam pada tahun 1991, ini dijadikan alasan sebagai pedoman semua anak itu tetap sebagai ahli waris. Entah itu sudah meninggal dunia atau masih ada gitu. Dengan catatan
anak yang salah satunya meninggal dunia lebih dulu itu sudah punya keturunan. Kalau tidak punya keturunan untuk siapa kalaupun dikasih gitu loh. Nah, di situ. Kemudian anak satu dengan anak yang lain tidak saling menghalangi. Tadi anaknya 3, Tatah, Titi, Toto. Nah, antara Tatah, Titi, dan Toto tidak saling menghalangi karena secara horizontal. Tetapi yang menghalangi adalah secara vertikal. Artinya atas bawah gitu loh. Tadi saya sampaikan bahwa Tatah punya keturunan, Titi punya keturunan, Toto punya keturunan. Nah, ketika Titinya lebih dulu meninggal dunia, tadi sampaikan meninggal tahun 2018, kemudian ayahnya meninggal 2020, tetap sebagai anak. Tidak ada istilah mantan, bahwa Titi mantan dari orang tua, itu tidak ada. Sampai kapanpun tidak ada istilah mantan. Dan kemudian anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga tidak saling menghalangi. Semuanya punya hak yang sama. Maka ketika meninggal dunia lebih dulu daripada orang tuanya, maka tetap sebagai hak, mendapatkan hak waris sebagai ahli waris. Nanti setelah dia mendapatkan, diberikan kepada anak keturunannya. Dalam kompilasi hukum Islam ini dikenal dengan istilah ahli waris pengganti, di mana ahli waris pengganti ini ada pada kompilasi hukum Islam, tepatnya pasal 185 ayat 1 berbunyi, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Nah, jelas sekali ini. Regulasi sudah menyebutkan bahwa dalam kompilasi hukum Islam pasal 185 ayat 1, saya ulang lagi, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Jadi anak-anaknya Titi ini dapat haknya anak-anaknya Titi itu bukan dari kakeknya secara langsung, tapi berawal dari haknya orang tuanya atau Titi yang lebih dulu meninggal dunia. Anaknya kan 3, lakinya 2, perempuannya 1. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Sebagaimana prinsip utama lizzakari mislu hadzil unsayain. Maka berapa mendapatkannya? Maka Tatah dapat 2/5, Titi dapat 1/5, Toto dapat 2/5. 5-nya dari mana? Dari Tatah dapat 2, Titi dapat 1, Toto dapat 2. 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 5, gitu loh. Nah, di situ. Sehingga anak-anaknya Titi itu merasa menjadi keluarga besar masih, gitu loh. Tapi kalau dia tidak dapat, seakan-akan dia dikeluarkan dari keluarga besarnya. Maka ahli waris pengganti adalah sebagai wujud untuk menjaga keutuhan keluarga. Tapi kalau anak-anaknya Titi tidak diberikan sebagai haknya, maka pasti anak-anaknya Titi tidak terima dan akan menggugat di pengadilan. Penggugatan anak dari orang tua lebih dulu meninggal dunia itu dikabulkan di pengadilan, sering kejadian itu. Maka yang namanya anak dengan orang tua, saya sebutkan tadi, tidak ada istilah mantan. Yang kedua, anak satu dengan anak yang berikutnya tidak saling menghalangi, tidak saling menghijab satu dengan yang lain, punya hak yang sama, walaupun salah satu meninggal dunia lebih dulu daripada ayah ibunya. Inilah adalah menjaga keutuhan keluarga. Bayangkan kalau terjadi pada diri kita. Seandainya kita sebagai cucu, ayahnya saya meninggal dunia, kemudian kakeknya meninggal dunia berikutnya, kemudian tidak dapat, bagaimana kira-kira? Kita punya perasaan ketika kita tidak mendapatkan hak itu, sementara dia tetap sebagai keluarga besarnya. Inilah yang menjadi problem. Nah, ini makanya melalui RR ini kita memberikan edukasi, sosialisasi secara bermanfaat, sehingga yang namanya pembagian waris ini tidak memecah belah, tapi mempersatukan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain.
Jangan sampai masalah peninggalan orang tua menjadi rebutan. Jangan sampai menjadi pertengkaran. Nauzubillah, jangan sampai. Dengan adanya pembagian waris inilah menjadi keutuhan, keharmonisan dalam keluarga. Anak dengan anak, cucu dengan cucu. Ini yang kita harapkan. Karena sebabnya apa? Kalau sekiranya ribut, maka orang tua yang telah meninggal dunia, dia ada di alam barzah di sana. Alam barzah itu adalah dua tempat, di tengah-tengahnya ada barzah itu. Baik di alam dunia maupun di alam akhirat, tengah-tengahnya itu adalah alam barzah. Dalam surat Ar-Rahman ayat 25, wa bainahuma barzahun la yabghiyan. Di antara dua alam, yakni alam dunia dan alam akhirat, ada namanya alam barzah tengah-tengah. Pengertian alam barzah itu menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, itu pembatasnya itu bagaikan pembatas dindingnya dinding kaca. Artinya bisa dilihat orang tua yang meninggal dunia tembus di dunia, tapi tidak bisa dilalui itu. Nah, di situ maka orang tua nangis di alam barzah ketika anak-anaknya ribut, bahkan antara satu dengan yang lain saling bunuh-membunuh, yang kasus kejadiannya yang ada di Lampung di sana. Maka oleh karena itu namanya harta peninggalan itu segera untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan dengan cara Al-Quran dan Al-Hadis, jangan semaunya sendiri. Ada koridor hukumnya. Karena kalau sekiranya salah satu cucunya tidak dapat akibat dari orang tuanya lebih dulu meninggal dunia, kemudian dia bisa menggugat sebagai mencari keadilan, justiciable. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih, silakan Mas Fian, ada yang kontak. Baik, terima kasih Al-Ustaz Nasuha SAG MEC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan sekaligus juga Dai Kamtibmas Polres Ciko untuk pagi ini sudah menguraikan kajian terkait dengan bab waris, yaitu ahli waris, pengganti upaya menjaga keutuhan dalam keluarga. Tapi ini memang benar-benar nyata ya Pak Ustaz? Nyata, banyak sekali. Banyak sekali Pak Ustaz. Iya. Ketika dari saudara-saudara, misalkan saya meninggal, kemudian anak-anak sayanya malah nggak kebagian, nggak dapat gitu ya Pak Ustaz ya. Katanya, bahkan kalaupun dapat, dia sebagai pecingan ibaratnya. Iya. Ya. Jadi ya katanya gitu ya. Udah ya, kalau malah saya sempat ada realitas seperti itu Pak Ustaz. Ya udahlah, orang-orang tua kamu udah meninggal, ya udah ini pecingan aja buat kamu. Pecingan kan, aja kebanyakan, iya, betul. Kebanyakan. Baik, kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA ataupun juga di live chat YouTube kami. Kita akan menyapa Anda. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana. Baik, Ibu Indra silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Yang selalu bersemangat Ustadz kita, Ustadz Nasuha Fakih, dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Lagi batuk Bunda. Ya, lanjut. Iya. Saya ingin menanyakan tentang kompilasinya itu, Ustadz. Iya. Udah beberapa yang Ustadz sampaikan mengenai kompilasi. Nah, kalau dalam hukum negara memang dikatakan ada hukum yang secara maya itu bisa diterima, yaitu hukum akal sehat. Jadi sang hakim ini tidak hanya menentukan berdasarkan undang-undang saja, tapi akal sehatnya juga bicara. Nah, Ibu pikir kalau kompilasi ini juga kan mengandung unsur pakailah akal sehat begitu ya Bung Pian, supaya tidak ada pecing-pecingan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ini juga boleh dilakukan kompilasi itu? Karena bukankah hukum-hukum yang ada itu adalah dari Al-Quran dan hadis? Ya, itu yang ingin saya tanyakan.
boleh tidak dilakukan. Kenapa alasannya? Terima kasih Ustaz Nasuha Fakih. Terima kasih pula Bung Pian. Baik, dengan terima kasih. siapa Bung Pian? Dengan Mbak Lela. Salam buat Mbak Lela. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra di kesempatan pagi ini. Kita menyapa kembali pendengar di 74 untuk pagi ini. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Rubin, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah waris memang menarik dan mudah-mudahan pendengar lain juga jangan sungkan-sungkan tanya. Nah, yang saya tanyakan ini untuk pengertian bersama, menurut kamu apa yang dimaksud dengan kompilasi? Ini kita pengertian dasar supaya kita kalau ngomong jangan asbun hanya tiru-tiru, tidak mengerti pengertian dasarnya. Itu yang pertama. Jadi itu yang kedua, pecingan itu kira-kira pantasnya berapa? Lalu sekarang anak angkat itu jangan dawa pecingan kan, anak angkat walaupun saudara. Lah ini kalau anak sendiri kan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Al-Quran. Lah yang pecingan ini batasannya anak angkat itu seberapa bagian dari anak asli. Jadi umumnya anak asli dapat 30 juta, anak angkat dapat 10 apa 5 juta begitu. Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung berdering kembali kita menyapa pendengar yang di 849. Baik, assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Mohon maaf Bapak. Dengan Pak Dadang di Sumber. Pak Dadang di Sumber, silakan Pak Dadang, silakan. Kami ingin menanyakan masalah nilai waris yang betul menarik ya. Kami sempat mendengar ya bahwa kalau anaknya perempuan semua gitu ya, itu katanya nantinya hak warisnya tidak penuh gitu dari orang tuanya ya. Mungkin buat keluarga dari bapaknya atau dari istrinya. Itu mohon penjelasan ya. Terus yang kedua tadi masalah kalau orang tuanya meninggal lebih dulu ya, sehingga cucunya ini tidak tadi katakan masih mendapat ahli waris ya. Nah ini tadi yang jelasnya itu apakah itu dalam hukum Islam atau memang dari hukum pemerintahan ya? Karena sempat juga kami mendengar ya, mudah-mudahan ini tidak benar begitu, bahwa kalau orang tuanya meninggal cucunya itu tidak punya hak gitu. Ini mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon Pak Kiai. Ya, terima mungkin kasih. Panjang ini penjelasannya. Semangat semua nih, alhamdulillah. Tapi terima kasih juga buat yang sudah menyimak melalui YouTube. Ini ada Pak Haji Sumadi ya. Terima kasih Pak Sumadi. Alhamdulillah sangat hadir katanya. Dan kemudian alhamdulillah RRI Cirebon mengudara dengan video streamingnya. Semoga RRI Cirebon tetap jaya di udara dan semua kru diberikan Allah kesehatan, rezeki yang melimpah, keluarga yang beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan, monggo. Terima kasih Bunda Indra dan Pak Ade Rubin serta Pak Dadang di Sumber, sehat selalu semuanya. Amin, amin. Kaitannya dengan KHI. Kalau KHI itu adalah kompilasi hukum Islam, sekaligus saya pengertiannya kompilasi itu artinya kumpulan lebih dari hukum gitu loh, lebih dari satu hukum. Kompilasi hukum Islam itu ada 3 buku. Buku pertama tentang pernikahan, buku kedua tentang kewarisan, buku ketiga tentang perwakafan. Nah, 3-tiganya buku itu sumbernya tidak jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis, ditambah dengan kitab-kitab Al-Mu'tabaroh, kitab-kitab yang populer yang ada di pesantren gitu loh. Sedikitnya ada 13 kitab. Karena sebelum adanya kompilasi hukum Islam, pengadilan agama, hakim-hakim yang lain itu terjadi perbedaan. Maka diprakarsai oleh Mahkamah Agung waktu itu Profesor Dr. Bustanul Arifin, maka kita akan menyusun salah satu produk hukum, namanya akhirnya singkat cerita kompilasi hukum Islam. Jadi sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis, ditambah dengan kitab-kitab Al-Mu'tabaroh tadi dari ulama-ulama zaman dahulu gitu loh, yang dimana untuk menyempurnakan dari hukum-hukum yang ada di Indonesia. Dan kompilasi hukum Islam ini ya sebagai unifikasinya
sebagai pemberlakuan hukumnya hanya melalui Impres Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, tidak melalui undang-undangan. Karena itu sangat urgent, sangat dibutuhkan saat itu. Sampai sekarang masih Impres, belum menjadi undang-undang. Tapi salah satu sebagai sumber hukum material yang ada di pengadilan agama. Adapun nanti kaitannya dengan pemahaman hasil dari gugatan dari penggugat, di mana hakim itu berhak untuk berpendapat, itu loh. Di samping ada hukum kompilasi hukum Islam, ini sebagai hukum material ya. Kan ada dua, hukum material, ada hukum formil dalam pengadilan itu. Kalau hukum formil itu tata cara itu loh. Nah, atau hukum acara gitu loh. Bagaimana proses untuk mengajukan sidang, bagaimana gugat dan menggugat, itu namanya hukum acara. Tetapi ada hukum material, yakni pokok materinya bersumber dari mana. Nah, pengadilan agama menggunakan satu kompilasi hukum Islam. Adapun kaitannya dengan hakim punya pendapat lain, itu boleh. Sebagaimana kata Bunda Indra, akal sehat gitu loh. Nah, nanti dikomparisikan antara hukum material yang ada, kemudian hukum yang hasil ijtihad lah dari hakim. Maka putusan-putusan hakim itu setelah diputuskan namanya jurisprudensi. Sebagai patokan dasar akan digunakan oleh hakim yang lain dari perkara yang sama gitu loh. Dan alhamdulillah saya juga pernah belajar, jadi ngerti gitu loh. Karena Fakultas Syariah jurusan peradilan agama, cuma tidak dapat hakim saja kan gitu. Nah, itu alhamdulillah. Jadi hukum material ini adalah sumber dari pengadilan agama, dan sumbernya pun tidak jauh dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Bahkan ditambahkan dengan kitab-kitab Al-Mu'tabaroh. Itu sangat lengkap. Dan penyusunannya pun tidak hanya sekali dua kali, melalui simposium, melalui lokakarya, melalui seminar, bahkan melalui rihlah ataupun studi banding yang ada di negara-negara Timur Tengah, yakni di Maroko, di Tunisia, dan di Mesir. Jadi ini bukan sepele, sangat penting ini. Salah satu di antaranya adalah menjaga keutuhan keluarga. Bentuk menjaga keluarga keutuhan adalah melalui pasal 185 tadi, sebagai ahli waris pengganti. Ini sebagai menjawab dari Pak Dadang tadi. Jadi anak satu dengan anak yang lain, saya sampaikan tidak ada saling hijab, tidak saling menghalangi. Dan antara orang tua dengan anak tidak ada istilah mantan. Ada istilah mantan nggak kira-kira? Nggak ada. Walaupun lebih dulu meninggal daripada orang tuanya, tetap sebagai haknya. Dan nanti haknya ini untuk anaknya lagi. Problem di masyarakat itu begitu, tidak mendapatkan, hanya dapat pecingan saja. Bayangkan kalau terjadi pada diri kita, ibaratnya ilmunya ilmu aji rasa. Gimana, mau nggak kayak gitu? Tidak dapat. Ya, tidak sesuai dengan hak. Tidak sesuai dengan haknya, itu loh. Nah, pecingan antara, saya baca saya sampaikan lagi kaitannya dengan antara anak angkat itu loh. Nah, kalau anak angkat itu pecingan, benar. Sebabnya apa? Tidak ada hak antara anak angkat dengan orang tua angkat. Dia boleh mendapatkan bukan dari warisan, tapi bisa melalui hibah. Bahasa Jawa pecingan lah gitu loh. Dan pecingan atau hibah itu menurut hadis Nabi itu tidak boleh melebihi sepertiga. Kalaupun tidak dikasih, tidak berdosa. Namanya pecingan sih. Tapi kalau anak, tetap dapat hak. Kalau lebih dulu meninggal dunia, berikan kepada anaknya lagi sebagai ahli waris pengganti. Ketika dia tidak dapat dan dia menggugat di pengadilan agama, pasti dia akan mendapatkan, akan dikabulkan. Karena banyak kasusnya ini. Dan sudah inkrah ketetapan hukum dan dia dapat. Bukan dari pecingan ya, tapi haknya dari orang tuanya dulu, kemudian diberikan kepada anak-anaknya. Karena banyak di antaranya yang tidak terima itu anak-anaknya dari anak yang masih hidup. Ya tadi anaknya Tata ada kan? Anaknya Titi ada, anaknya Toto ada. Nah, anaknya Tata dapat nggak?
Tidak dapat. Sebabnya apa? Ada orang tua. Nah itu. Makanya hijabnya itu vertikal gitu saya sampaikan. Anaknya Toto dapat nggak? Tidak dapat. Sebabnya apa? Totonya masih hidup gitu loh. Nanti haknya Tata, haknya Toto yang sekarang hidup itu meninggal dunia. Dibilang sama siapa lagi nantinya? Nanti pada anaknya lagi gitu loh. Makanya anaknya Titi ini bukan otomatis untuk anaknya Titi, tapi diberikan Titi dulu. Titi tetap dapat hak ya, walaupun lebih dulu meninggal. Ini saya menjawab dari Pak Dadang juga pertanyaannya. Di masyarakat banyak demikian, dapat pecingan saja, tidak. Karena sebabnya apa tadi? Secara logika, tadi secara syar'i ada surat An-Nisa ayat 33. Secara regulasi ada pada kompilasi hukum Islam pasal 185. Secara logika, secara masuk akal Bunda Indra nyampaikan tadi, anak sama orang tua apakah ada istilah mantan, Mas Fian? Tidak. Bener nih? Gak ada gitu loh. Maka tetap dapat hak dan haknya nanti diberikan kepada anak-anaknya. Itu yang benar. Nah itu ya. Kemudian Pak Rubin ini kaitannya kompilasi saya jawab. Kaitannya kompilasi itu adalah kumpulan. Makanya tadi kompilasi hukum Islam itu ada 3. Pernikahan, kewarisan, dan perwakafan. Dan pernikahan itu lengkap semuanya. Mulai dari bagaimana cara berkhitbah ataupun melamar, bagaimana rukun dan syaratnya, bagaimana pernikahannya, rukun dan syaratnya itu tadi, bagaimana ketika ada persoalan menjadi cerai. Nah itu kan jadi kumpulan-kumpulan hukum khusus hukum Islam, namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Kumpulan-kumpulan hukum Islam ini pun penyusunnya tidak mudah, sangat berat sebetulnya. Dan ini rujukannya Al-Quran dan Al-Hadis, dan dilengkapi dengan kitab-kitab mu'tabaroh, kitab-kitab yang populer di pondok pesantren. Maka kalau boleh saya menjawab, boleh saya berpendapat, kompilasi hukum Islam adalah produk hukum Indonesia sebagai negara Nusantara ya. Islam Nusantara di sini. Ya, terima kasih. Pak Ustadz, sebelum kita menjawab masih ada satu lagi Pak Ustadz terkait dengan tadi Pak Dadang, kalau anak perempuannya apakah saudara-saudara dari orang tua yang meninggal dari anak perempuan ini mendapatkan? Oke. Jadi kita sapa dulu. Oh iya, ya, kita sapa dulu pendengar ya Pak Ustadz ya. Tenang Pak Ustadz, masih banyak waktu. Kita menjawab pendengar yang akan bergabung dalam telepon. Assalamualaikum, silakan. Oh, nampaknya terputus. Baik, silakan pendengar kembali Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0231 84932559 ataupun di 0231486374. Kami sapa Anda. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam, Mas Pianawansa. Nggih, Pak Setiono di Pembayu, monggo. Assalamualaikum, guru kita Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah SWT. Alhamdulillah. Marbotnya sehat terus. Masya Allah. Semangat. Barokah. Allah SWT. Amin. Ini masalah ini Mas Pian. Mengenai hibah ini nggak ada habis-habisnya ya. Nah, ini kami mewakili tetangga karena dia mau tanya, katanya malu. Kalau masalah hibah Pak Ustadz, lalu dijual tapi hak dari istri yang meninggal akan minta bagian. Pak Ustadz. Apakah diperbolehkan? Lakunya cuma 25 juta. Sebab keluarga dari yang meninggal mau nuntut pembagian itu. Gimana Pak Ustadz? Dari Pak Sdeno, mohon maaf. Waktu hibahnya itu itunya masih hidup apa sudah meninggal dunia? Sudah, tapi dia mendapatkan hibah, tapi keluarganya itu ada 10 Pak Ustadz, keluarga dari istri. Kejadian ini dialami tetangga kami. Mohon dijelaskan Pak Ustadz sebelum ribut. Yang menjual tanah dan berikut rumah adalah si suaminya yang diberi hibah dari istri yang meninggal Pak Ustadz. Oh iya, paham ya. Ya, lalu cuman tidak banyak Pak Ustadz, hanya 25 juta. Sebab yang membeli masih keluarga dari istrinya yang almarhum yang membeli itu Pak Ustadz. Terima kasih.
atas solusi dari Pak Ustadz, dan terima kasih pula kepada Mas Bian Awanta karena kami membantu keluarga kami, kasihan. Pak Seteno, istrinya yang meninggal tadi punya anak berapa, Pak? Tidak punya anak. Oh, tidak punya anak. Oke. Ya. Oke. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz, kepada Mas Bian. Monggo, Terima Pak kasih. Setiono. Matur nuwun. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiono di Bumi Ayu, terima kasih sudah bersama Alusan Nasuha SAG MSI. Satu lagi nih, Bos. Boleh. Satu lagi ya, Mas ya. Kita sapa pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa, Pak? Dengan Bapak Yudi Prasetyo di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Silakan Pak Yudi Prasetyo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yudi? Alhamdulillah di sini kami sehat. Alhamdulillah. Silakan. Sehat selalu. Pak Yudi. Mau izin bertanya Pak Ustadz tapi di luar tema. Orang tua kami kan mau rapah ya Pak Ustadz ya. Mau rapah ke ke Sumber. Terus kami ini kemarin ngobrol bersama petugas desanya yang mau mengajukan orang tua kami cerai ke Sumber ya. Soalnya kan kata dulu Pak Ustadz pernah bilang kalau kita mau cerai di pengadilan harus sekalian bilang menyebutkan harta gono gini ya Pak Ustadz ya. Kalau kita tidak menyebutkan dan kalau kita tidak menyebutkan terus di belakang hari baru menyebutkan kan kata Pak Ustadz kan nantinya kan susah ya. Terus saya kemarin ini pernah bilang kepada petugas desanya, oh maaf kalau itu semuanya disebutkan nanti cerainya tidak selesai. Terus kalau kita terus dan menyebutkan masalah harta gono gini itu nanti di pengadilan belum lagi kita menyewa pengacaranya lagi. Apa benar begitu adanya Pak Ustadz? Karena kami di sini tidak tahu begitu Pak Ustadz. Orang tua kami di sini tidak mempunyai. Halo, ya silakan Pak Yudi. Halo. Iya, silakan. Orang tua kami di sini tidak mempunyai anak bersama suami yang kedua. Kalau saya ini anak dari suami yang pertama begitu Pak Ustadz. Baik. Soalnya orang tua kami ini walaupun tidak banyak sama sekali mempunyai harta bersama Pak Ustadz begitu. Baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya pendengar terakhir ya Pak Ustadz, tapi ada satu WA ini terkait dengan Ibu Sari. Nanti dulu. Ini nanti lupa nanti. Siap, bangga. Ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Ini pertanyaan dengan Pak Dadang belum selesai. Betul. Kaitan dengan ketika anak perempuan semua lebih dari 1, dapatkah saudara-saudara yang lainnya? Ya, atau istilah Jawa merojol enggak gitu loh. Ngerti merojol ya? Jadi gini, ketika anaknya lengkap ada laki dan perempuan, saudara-saudara kandung ataupun paman bibinya tidak dapat. Tetapi ketika anaknya entah 1 entah 2, maka pasti ada saudara-saudara yang lain akan dapat. Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, ketika anaknya perempuan tunggal maka dapat setengah. Ketika anaknya perempuan semua lebih dari 1, tidak ada anak laki-laki, mendapat 2/3. Itu surat An-Nisa ayat 11, dan di kompilasi hukum Islam pun ada gitu. Karena kompilasi mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis, itulah. Maka otomatis saudara-saudara sekandung dari ayah ibunya anak tersebut dapat hak sebagai ahli waris asobah dapatnya. Nah di situ. Berapa Pak? Dapat beratnya berapa? Asobah itu tergantung. Contoh konkret suami nih. Suami istri meninggal dunia suami, anaknya 3. Ya, 3 pukul atau tuti sebenarnya 3 itu loh. Maka berapa ahli waris dapatnya? Istrinya dari ini setelah dibagi 2 dulu ya. Istrinya dapat 1/8. Kemudian anak perempuan lebih dari 1, 2/3. Kemudian saudara-saudaranya suami yang meninggal dunia dapat asobah ma'al ghair.
Nah, asoba ini kan mendapatkan tidak tentu. Bahasa saya sampaikan ke pondok pesantren itu, kalau dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit lumayan, tidak dapat sama sekali gigit jari. Nah, di situ kan. Nah, berapa dapatnya kita hitung. Istri dapat 1/8, dua anak perempuan dapat 2/3. Angka 8 dengan angka 3 habis dibaginya, KPT-nya adalah berapa? Angka 24. 24 bagi 8 sama dengan 3 kali 1 3. 24 bagi 3 sama dengan 8 kali 2 16. 16 tambah 3 19. Menuju angka 24 sisanya berapa? 5. Nah, berarti istri dapat 1/8 berubah menjadi 3/24. Dua anak mendapat 2/3 diganti menjadi 16/24. Asoba yang tidak ada angkanya sekarang ada berapa? 5/24. Nah, karena sebabnya apa? Kalau ada ayah, nah saudara-saudara tidak dapat juga, gitu loh. Nah itu. Jadi kompilasi hukum Islam ini seirama dengan Al-Quran dan Al-Hadis, bukan karangan manusia juga. Bukan karangnya Pak Ustadz ya. Bukan karang saya. Ini sebagai regulasi Indonesia. Karena Indonesia adalah negara hukum, harus ada rujukannya gitu loh. Standar hukumnya seperti apa? Kalaupun ada hakim berkata lain, itu boleh. Itu karena menurut akal sehat kata Bunda nggak masalah. Bahkan sebagai rujukan nanti sebagai jurisprudensi nantinya menurut hukum ya gitu. Ya sudah ya. Siap. Kemudian Pak Dek Ruby Pak Setiono tentang hibah. Yang jelas hibah itu orang yang punya masih hidup. Nah gitu loh. Kalau sekiranya masih hidupnya memberikan kepada siapapun boleh, dengan catatan tapi tidak boleh melebihi 1/3. Itu hibah hukumnya menang, jaiz, boleh diberikan boleh tidak. Nah kan gitu. Beda dengan waris. Kalau waris fardu ain. Nah sekarang banyak orang membalikkan fakta gitu loh. Masih mending hibah daripada waris. Salah, mohon maaf. Justru waris ada punishment dan ribetnya jelas. Kalau hibah tidak jelas itu loh. Nah di situ. Kalaupun persoalan ini kata Pak Setiono ini istrinya memberikan kepada suaminya tadi katanya ya. Benernya kan waris ya Pak? Ya iya. Karena istri udah meninggal kan? Sudah meninggal. Artinya kan waris ya, bukan hibah ya pakainya. Makanya tadi headline-nya ataupun apa garis merahnya itu ternyata dengan suami kan itulah. Dan suami istri itu sebelum dapat waris juga ingat ada gonogini. Sebagaimana sampaikan oleh Pak Yudi juga itu loh. Entah cerai mati atau cerai hidup itu ada harta bersama didapat setelah menikah. Maka ketika ada indikasi mau cerai ini nih, bahasa Rafa, bahasa Jawanya itu, maka jangan hanya minta putusan cerai saja. Kalau bisa sekalian gitu loh. Minta putusan tentang harta bersamanya, harta gonogininya. Ya emang agak lama dibandingkan dengan hanya satu putusan saja. Karena hakim pun memutuskan tergantung posita petitum yang diajukan oleh penggugat itu gitu loh. Positanya apa, petitumnya itu oleh penggugat itu. Nah karena manusia mohon maaf, karena masyarakat tidak semua tahu, maka mau tidak mau bahasa tadi menyampaikan nyewa pengacara katanya. Ya mau tidak mau demikian. Karena yang tahu hukum formilnya, hukum tata cara, hukum acaranya ya orang yang dalam tanda kutip punya titel sarjana hukum gitu loh. Nah itu. Nah di situ ya. Jadi mau tidak mau harus mengajukan bagaimana mendapatkan bagian dari harta bersama. Tidak hanya minta cerai, tapi juga diputus kaitannya dengan masalah hasil-hasilnya. Kalau melalui musyawarah keluarga nggak masalah. Ya itu. Tapi kalau pengadilan kan enak, memiliki kekuatan hukum yang tetap atau istilah hukumnya inkrah. Itu loh. Nah, itu. Tapi kalau hanya ngobrol sama mantan-mantannya paling ribut terus gitu loh. Iya kan? Mantan suami, mantan istri, rebutan masalah harta gono gini, nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Nah, gitu. Duniawi gitu ya. Iya kan urusan dunia.
Toh golok ini kan harta. Sebagian hartanya tuh pengacara kan gitu loh. Dan pengacara pun relatif sebetulnya kan. Tujuannya membantu masyarakat yang buta dalam hukum acara sebetulnya sih. Maka bila perlu kita jadi sarjana hukum semua biar nggak usah minta pengacara. Baik. Ya, gitu sudah ya. dijawab pertanyaan dari Pak Yudi tadi ya Pak. Ya. Ini Pak Ustaz ada satu WA ya. untuk dari Bu Sari di Kedaung Pak terkait dengan apakah uang pensiun juga dibagi waris begitu Pak Ustaz. Nah, ini silakan. Oke. Jadi kalau kita sadar dan kita mengakui dapat uang pensiun dari mana? Dari orang yang meninggal kan? Iya kan? Baik itu suami atau istri gitu. Iya kan? Iya, betul. Iya. Kalau tidak punya gaji dulunya, ada pensiun enggak? Enggak, kan gitu loh. Maka mau tidak mau pensiun pun sebagai objek dari harta waris, gitu loh. Kalau menyadari gitu loh. Tidak mungkin ada pensiunan kalau tidak ada orang tadi. Nah, maka pensiunan pun kategorinya adalah objek dari warisan. Nah, di situ. Kalau menyadari, karena mohon maaf, semua orang itu ngerti sebetulnya sih. Cuma kebanyakan tidak menyadari itu. Eman kali. Eman gitu loh. Makanya warisan masalah harta menjadi gelap mata. Makanya ayo kita bersama-sama amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya masalah narkoba saja. Tidak masalah pil ekstasi saja, ini pun masalah amar ma'ruf juga, mengajak kebaikan segera untuk membagi waris, dan jangan sampai terjadi pertengkaran gara-gara masalah waris. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya masalah narkoba saja, waris pun adalah harus amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya sangat terima kasih RRI ini memberi ruang untuk menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan saya istiqomah juga. Insyaallah. Moga panjang umur lah. Amin, Sehat amin. selalu begitu Pak Ustaz ya. Walaupun sakit tetap saya semangat. Masih banyak orang-orang sebenarnya dalam arti kata belum mengerti gitu Pak Ustaz ya. Tapi kadang-kadang sok mengerti. Nah, gitu kadang-kadang tuh. Makanya dalam Al-Qur'an fas'alu ahla dzikra gitu loh. Bertanyalah kepada orang yang ngerti. Masya Allah. Jangan bikin hukum sendiri. Jangan bikin kemauannya sendiri gitu loh. Kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kembalikan kepada hukum material yang ada di Indonesia. Negara Indonesia negara hukum, maka ada koridor hukum, standar hukumnya apa? Kalau waris standar hukumnya kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam, saya kembali ulang lagi, sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ditambah dengan kitab-kitab mu'tabaroh, ulama-ulama zaman dulu. Kemudian diramu dari hasil simposium, dari hasil lokakarya, dari hasil seminar, dan ada rihlah tadi. Jadi bukan sepele kompilasi ini. Ya gitu, terima kasih. Pak Ustadz, waktu misalkan kita untuk kesempatan pagi hari ini, tapi saya yakin masih banyak pendengar yang ingin bergabung, tapi insya Allah minggu yang akan datang Pak Ustadz ya. Sehat-sehat selalu, dan silakan Pak Ustadz, ada yang itu disampaikan? Terima kasih para pendengar dan Mas Fian dan Mbak Lela juga. Alhamdulillah kita telah menyampaikan yang sebenarnya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, sehingga Allah memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita bagaimana langkah yang terbaik ke depan. Maka kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis, kembalikan kepada koridor hukum yang ada. Insya Allah kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin. Sebagaimana doa setiap hari, setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu harapan kita semua. Amin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, Anda sudah bersama dalam kajian religi pagi dengan kajian ahli waris pengganti upaya menjaga keutuhan keluarga bersama Al-Ustaz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kabupaten Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota.